Perkenalkan, nama saya Rizky Yuniati Tanmau dengan nomor induk mahasiswa 2001070129129. Saya kelas C semester 4 Prodi PPKN. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, di sini saya akan memperkenalkan seorang tokoh yang pernah atau menjabat sebagai kekuasaan eksekutif, dalam hal ini yang menjabat sebagai presiden atau mantan presiden. Baik, di sini yang saya pilih yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tahun 1980 sampai 1985. Di sini kami diminta untuk mencari tahu tentang hal menarik apa saja yang ada dalam diri seorang Bapak Joko Widodo, yaitu hal yang menarik. Yang pertama, membentuk manusia tangguh. Jokowi telah berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya, menyediakan bantuan pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Infrastruktur dan energi tetap berkeadilan. Pemerintah terus mengejar investasi infrastruktur. Stok infrastruktur Indonesia angkanya 35%, tapi dalam kurun waktu 4 tahun naik 8%. Kontraksi ekonomi bukan kartu mati. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3% akibat pandemi COVID-19. Namun COVID-19 berdampak pada 3,5 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan. Pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang. Angka kemiskinan meningkat menjadi 26,40 juta orang, terutama di perkotaan. Jalan terjal reformasi birokrasi dan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan pemerintah, diantaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya meringkas 79 undang-undang dan menyatakan 11 klaster menjadi satu aturan. Kedua yaitu kepemimpinan dari seorang Presiden Joko Widodo, yaitu yang pertama mengarahkan. Berdasarkan kepemimpinan terlihat pada tradisi belusukan Jokowi. Salah satunya ketika Jokowi melakukan belusukan ke desa di Jambi dan mendapatkan banyak masukan mengenai tunjangan operasional dan kinerja yang diterima, sehingga ia mengarahkan Kementerian Keuangan untuk menaikkan pemberian tunjangan operasional dan tunjangan kinerja per bulan kepada seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu pembinaan. Kepemimpinan tercermin dari pemberian pengarahan kepada masyarakat oleh Jokowi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat acara evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2018. Yang berikut yaitu dukungan. Kepemimpinan Jokowi direalisasikan dengan dukungan yang diberikannya kepada seluruh Indonesia yang dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan tunjangan operasional hingga 1,2 juta dan tunjangan kinerja sebesar 1 juta setiap bulannya. Yang berikut yaitu pendelegasian. Kepemimpinan merekat pada diri seorang Jokowi dan terlihat pada program perhutanan sosial yang dilaksanakan di daerah hutan Jambi dengan memberikan tunjangan kepada 8,165 kepala keluarga yang tinggal di sekitar hutan di Jambi untuk mengolah dan mengembangkan. Yang berikut yaitu isu-isu penambahan masa jabatan. Belakangan ini, isu penambahan masa jabatan presiden ramai dibicarakan. Isu yang beredar adalah masa jabatan Presiden Jokowi ditambah beberapa tahun dan menunda pemilu di tahun 2024. Yang berikut yaitu masa jabatan diperpanjang 1 kali. Langkah-langkah.
Yang pertama yaitu pembangunan SDM unggul atau sumber daya manusia unggul. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Terus bagian yang berikut yaitu kelemahan yang dialami oleh seorang Jokowi, yaitu yang pertama dalam ekonomi. Di bidang ekonomi diungkapkan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, ia pernah mengatakan bahwa di sektor keuangan tingkat bunga masih tinggi mencapai sekitar 10-12%. Yang berikut yaitu pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih belum merata secara penuh. Biaya pendidikan yang masih tinggi serta kurangnya edukasi terhadap masyarakat berdampak pada masih banyaknya kasus putus sekolah. Pendidikan hanya dinikmati oleh mereka yang dianggap mampu, padahal pendidikan itu penting demi mempersiapkan masa depan generasi penerus bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa lainnya. Yang berikut yaitu kesehatan. Biaya kesehatan di Indonesia memang masih terbilang tinggi. Selain itu, di tengah pandemi yang tidak tahu sampai kapan, itu juga masih dipertimbangkan. Yang berikut yaitu pembangunan. Pembangunan di Indonesia sampai saat ini terus dilakukan oleh pemerintah agar dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang berikut di sini mimpi saya untuk suatu saat menjadi seorang pejabat, yaitu saya tidak akan muluk-muluk. Saya akan berusaha menstabilkan dulu perekonomian Indonesia, baru setelah itu ekonomi kerakyatan, lalu tingkat pendidikan. Memang tidak segampang membalikan telapak tangan, tapi puji Tuhan jika didukung dengan tim-tim yang jujur dan pintar, upaya itu akan terwujud. Saya akan mengganti pejabat yang korup dan mengganti pejabat-pejabat yang tidak berkompeten. Pejabat atau penyelenggara negara adalah wakil rakyat yang harus kompeten, amanah menjalankan tugas, dan dapat menjadi panutan. Saya juga akan berusaha untuk merombak sistem negara sehingga tidak terbuka kemungkinan para pejabat untuk korupsi atau bergaya hidup mewah.